Oke teman, ketemu lagi ya. Seperti janji, saya akan bahas saham-saham digital yang lagi luar biasa trending. Luar biasa trending, ya kan? Belakangan ini kalau misalnya kita perhatiin saham-saham portofolio yang blue chip ya, yang saham-saham big caps yang berupa banking itu sangat-sangat loyo, loyo sekali. Jadi kalau misalnya kita lihat pun sebenarnya dalam minor trendnya ya, dalam minor trend itu saham-saham big caps kayak let's say even BCA, BMRI, BBRI ataupun BBNI, empat saham big caps itu pun secara minor trend itu semua lagi dalam keadaan downtrend sebenarnya. Jadi yang lagi megang pun pasti greget sekali lah ya kan. Nah, ini kan mungkin kalau misalnya menurut saya sih gara-gara pandemik. Oke, pandemik seperti ini sekarang ini makin makin kasusnya meningkat sehingga sektor keuangan ataupun bank-bank besar pun semakin masih ketat untuk membuang likuiditasnya. Jadi mereka masih agak sedikit hati-hati dan memilih, ya kan. Namun at the other side, pandemi ini justru malah membuat booming, ya kan. Pandemik ini malah membuat booming saham-saham, bukan saham-saham, sebelum saham-saham kita bahas, malah membuat dompet-dompet digital booming luar biasa ya. Kita bisa lihat bahwa transaksi digital yang manggung itu kayak si OVO, ya, ShopeePay, GoPay, Dana, semuanya ya kan, bahkan sekarang sudah menjadi dulunya merupakan hal yang wah gitu, unik ya. Masa belanja tinggal tap, tinggal scan. Sekarang lihat kiri kanan, istri Anda, suami Anda, anak Anda pun belanja sekarang semua menggunakan wallet digital. Oke, dan itu sudah menjadi kebiasaan yang lumrah di sehari-hari kita sekarang ini. Nah, booming dari dompet digital terutama juga akan berefek juga kepada bank-bank digital ya. Nah, jadi gimana ya? Yang kita mau bahas kali ini bukan dompet digitalnya, tapi yang kita mau bahas kali ini adalah bank-bank digitalnya ya. Bank-bank digital ini dari pertengahan tahun lalu atau dari tahun lalu ya, itu merupakan fenomenal ya, fenomenal yang luar biasa dari kenaikan saham-saham bank digital ini ya. Mereka justru manggung pada saat blue chip bank-bank konvensional kita sedang downtrend ya. Nah, salah satu yang akan kita bahas adalah Arto ya. Mari kita lihat ke chart. Kita bisa lihat Arto saat ini sudah berada di 13.750 ya. Arto merupakan saham bank digital yang fenomenal dan luar biasa dari tahun lalu ya. Dari tahun lalu nih saham Arto merupakan saham bank jago yang dibackingin oleh Gojek ya. Kodenya ARTO. Ini waktu tahun lalu, pada saat tahun lalu bulan Desember itu hanya berkonsolidasi di area 2000 sampai 2400-an. Hingga pada saat dia di awal Desember lalu dia mulai breakout dan rally sampai harga sekarang ini. Oke, perhatiin bagaimana Arto ini uptrendnya luar biasa. Oke, begitu indah. Nah, Arto saat ini sedang berkonsolidasi lagi sesudah breakout kemarin ya. Kita bisa lihat di sini ada area breakout ya. Di sini kita bisa lihat kemarin dia breakout dari sini ke sini. Nah, ini merupakan area breakoutnya Arto kemarin ya. Area breakout Arto kemarin, kemudian pada saat kemarin breakout mencapai targetnya dan saat ini konsolidasi lagi. Jadi saat breakout Arto kemarin mencapai targetnya di 15.000, sesudah mencapai target Arto kemudian istirahat sebentar. Nah, apakah Arto akan lanjut naik lagi? Kita tinggal bikin aja dia punya ini support and resistance. Ya, kita bisa lihat di sini kemarin juga sempat pullback sebentar si Arto di 12.950 ya. Kemudian kita juga bisa bikin garis support sama resistnya dulu ya. Nah, seperti ini. Kemudian another support over here ya. Nah, ini adalah garis simple area-area support dan resistance Arto. Jadi Arto mempunyai support area-area 1290 sampai ke 13.325. Oke, area-area di sini adalah area-area support. Kita bisa lihat Arto bagaimana pergerakannya. Dia
koreksi Arto seperti ini itu adalah biasanya hal yang normal, sama seperti pada saat dia koreksi di sini ataupun di sini, ya. Kenaikan harga tentunya harus diikuti dengan koreksi yang normal. Nah, koreksi yang normal di Arto mempunyai support di area-area seperti ini. Dan sekarang dia mulai ada reversal. Potensi bagi Arto untuk kembali ke area di atas 15.000 itu ada potensi yang cukup besar ke situ. Selama Arto tidak turun dari bawah harga support di sini. Oke. Nah, jadi untuk Arto sendiri perkiraannya area-area resistance-nya paling dekat adalah di 14.800 sampai 15.000 hingga dengan target swing mungkin di area 15.650. Nah, jadi teman-teman yang mempunyai saham Arto ya, Anda bisa consider untuk hold untuk menuju ke target swingnya di paling dekat di 14.850 sampai ke 15.650 ya. Buat teman-teman yang belum mempunyai Arto, mungkin Anda bisa menunggu di area 12.950 hingga ke 13.350 ini di sini. Oke. Nah, oke. Nah, saham lainnya yang mungkin kita bisa lihat, kita bisa lirik ya. Saya bahas 2 saham doang untuk video ini ya. Saham lainnya yang bisa kita lihat adalah yang saya perhatiin saat ini adalah saham Bank Aladin. Jadi kodenya adalah BANK, bank ya. Jadi fenomena Bank Aladin ini tuh luar biasa. Saya sudah melakukan riset saya ya. Kemungkinan besar apakah mungkin ada potensi buat saham bank ini ya, Bank Aladin ini, BANK ini untuk mengekor kenaikan dari si Arto tersebut. Jawabannya mungkin ya kan. Coba Anda pikirkan, coba kita lihat sama-sama ya. Bank digital yang tumbuh sedemikian pesat ini ya, nilai-nilai saham bank digital itu wah meledak gila-gilaan, melesat gila-gilaan. Salah satunya yang saham bank ini, BANK ini. BANK ini sudah melesat sebesar hampir 3.000% selama periode akhir 2020 hingga hari ini. Jadi setengah tahun lah kita anggap dari akhir 2020 sampai akhir bulan Juni ini, hari ini ya. Hari ini tanggal 30 Juni ya. Nah, dalam setengah tahun ini saham bank ini sudah naik sebesar 3.000% ya. Ini merupakan kenaikan yang paling luar biasa dibanding saham-saham bank digital lainnya. Oke, jadi Bank Aladin ini di bulan Desember, akhir Desember tahun 2020 lalu ya, itu hanya harganya 103 perak ya, 103 perak. Artinya kalau misalnya Anda bayar parkir, Anda masih dapat kembalian sekitar 1.900. Oke. Nah, artinya apa? Dari akhir tahun 2020 tersebut harga 103 perak itu per hari ini harganya sudah berada di harga 3.200-an per hari ini ya. Bayangin jika Anda mempunyai duit 10 juta ya, 10 juta di invest, ditaruh di saham bank ini, Bank Aladin ini, BANK ini ya. Ini uang 10 juta Anda per hari ini itu sekitar 300 juta. 300 juta 6 bulan, cari di mana ayo. Nah, jadi apakah saham bank ini masih oke? Kita lihat ke chartnya, oke? Kita lihat ke chartnya. Nah, ini adalah saham bank per hari ini. Nah, perhatiin, dia di akhir Februari yang lalu, akhir Desember lalu tuh masih di harga 100-an. Per hari ini di harga 3.200-an. Nah, kita lihat saham bank ini, kita bikin garis supportnya seperti ini ya. Ini yang terdekat di sini ya. Oke, kemudian kita bikin resistnya seperti ini ya. Kita bisa lihat saham bank ini sedang berkonsolidasi saat ini. Oke, dengan support terdekat di area 3.010 hingga 3.080, sekitar 3.010 sampai 3.080, 3.100 deh ya. Area-area support seperti ini adalah area-area yang menarik untuk kita tungguin ya. Sementara jika bank ini bergerak naik swing seperti yang sekarang dilakukannya, kemungkinan besar target terdekatnya ada di 3.430 hingga 3.470. Oke. Nah, kita bisa lihat dengan analisa sederhana seperti ini, saham bank
BANK ini ya masih mempunyai peluang untuk naik dan breakout di 3.450 ini. Jika ternyata memang terjadi breakout, maka saham bank ini mempunyai potensi kenaikan sebesar kira-kira seperti ini. Oke. Tunggu, wait. Nah, jika terjadi breakout di 3450, maka saham bank mempunyai potensi untuk naik ke 4.200. That's mean ada sekitar kenaikan 800 perak, sekitar hampir 25 ataupun hampir 30% kenaikan dari harga dari kenaikan saham bank ini. Oke. Nah, jika memang terjadi breakout, why not? Ya kan, jika terjadi pullback di area 3010 sampai 3080 ataupun 3100, ini merupakan area-area buat kita untuk nampung, ya guys ya. Jadi kalau misalnya kita bisa menampung di area-area seperti ini dengan stop loss di area di bawah 2900, jadi jika harga saham tutup di bawah 2900 baru kita stop loss, maka area-area di sini merupakan area dengan risk dan reward yang luar biasa untuk saham bank. Oke. Nah, kita lihat dengan jelas bahwa kenaikan harga saham bank ini tuh masih luar biasa, dan I think ya masih memberikan potensi instead daripada kita cuma menunggu dari saham-saham bank konvensional. Oke, jadi hari ini untuk video kali ini saya cukup bahas dua bank dulu, oke? Karena memang keterbatasan waktu, saya juga masih ada urusan sedikit ya, bentar lagi. Ini mumpung ada momen nunggu meeting, saya sempetin bikin video ini. Jadi kita bahas dua bank ini dulu, tadi Arto sama bank ya, BANK. Nah, mungkin besok kita akan bahas bank-bank digital lainnya. So, jika teman-teman tidak mau ketinggalan, subscribe dan kalau bisa pencet belnya itu, ya kan, sebagai notification. Jangan lupa di like, subscribe, dan share kalau bisa. Dukung channel ini sama-sama, kita akan memberikan edukasi supaya teman-teman di sini semua bisa sukses bersama untuk ternak aset bersama. Oke, see you. Bye-bye.